Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azhar Rahima dengan NIM 22233075. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM. Saat sekarang ini sudah bersama saya Ibu Happy. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya benar apa yang dikatakan Nanda tadi, Happy, bergerak di UMKM yang bernama brand saya Happy Jewelry. Bagaimana awal mula dari usaha ini? Awal mula berdiri usaha ini sebetulnya sangat sederhana sekali, Nanda ya. Kenapa dikatakan sederhana? Karena terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak ya. Jadi kekayaan alam yang dimaksudkan di sini adalah banyak batu-batu akik, terus ada mutiara, ada tembaga, ada segala macamnya. Ternyata semua itu ada nilai seninya. Jadi tergeraklah hati supaya bisa diaplikasikan, dibentuk menjadi kalung, bisa menjadi gelang, cincin, anting, dan segala macam perhiasan wanita. Tujuan dari awal mula usahanya apa? Sebetulnya kembali seperti yang Ibu bilang tadi, tujuannya sangat sederhana sekali karena tergerak melihat masyarakat kita di sekeliling kita, kalau dia bisa berusaha tentu kesejahteraannya semakin meningkat. Kemudian ibu-ibu itu SDM-nya juga semakin meningkat dan bisa menopang ekonomi keluarga. Kemudian ada pilihan lain, misalnya kan bisa dia melihat berbagai perhiasan yang tidak diterima di tempat, tidak diketemukan di tempat-tempat lain, karena mempunyai kekhasan khusus gitu, unik. Nah, Ciri khas sendiri. iya. Apa yang menjadi tantangan terbesar saat mendirikan atau melakukan usaha? Kalau tantangan terbesar yang Ibu rasakan belum siap ya untuk menghadapi pasar online. Karena kenapa? Di samping kita belum bisa untuk menyaingi pebisnis lain, juga ada kekhawatiran kalau misalnya nanti aksesoris kita atau handmade kita itu ditiru oleh orang lain, karena sekarang kan serba bisa untuk meniru usaha tersebut. Dengan tantangan tadi itu bagaimana Ibu mengatasi tersebut? Oh iya, jadi Ibu mengatasi tantangan tersebut dengan banyak meningkatkan SDM juga, banyak belajar dan meningkatkan ilmu di bidang IT. Biasanya kan ini kayak bahan baku perhiasan gitu. Bahan bakunya itu diperoleh biasanya dari mana? Oh iya, karena Ibu bergerak di bidang batu alam, itu biasanya Ibu dapatkan dari pasar-pasar tradisional. Contoh kalau batu alam Kalimantan itu Ibu dapatkan dari pasar tradisional di Kalimantan. Terus ada juga di sekitar daerah Rawabening, kemudian SMK itu sekarang sudah gampang didapatkan. Juga ada yang langsung kalau mutiara dari Lombok. Biasanya kalau untuk sekali produksi itu berapa banyak perhiasan yang bisa diproduksi? Sebetulnya tergantung ini Ananda, tergantung permintaan. Kalau dulu sebelum COVID tidak begitu banyak ya, walaupun kita produksi, tapi banyak karena kita kan di rumah ya, online. Jadi kalau sekarang Ibu banyak ke offline, karena setelah habis COVID itu kita diberi kesempatan untuk bisa ikut pameran, bazar. Itu Ibu bikin kadang bisa 100 piece sampai 200. Untuk sekali pameran ini? Untuk sekali pameran. Berarti sebulan tuh berapa kali pameran? Minimal 2 kali. Minimal Kadang bisa lebih,
Cuman kadang kan kita terbatas tenaga karena kita langsung terjun. Kalau untuk bahan baku sendiri itu berapa biaya? Bahan baku ya. Ya. Kalau untuk nilai sebuah, taruhlah bros ya, itu misalnya sebuah bros yang bernilai ibu jual 400, itu bahan bakunya ibu perkirakan kalau tembaga itu 50.000, tambah permata yang bagus ya itu sekitar 50, kemudian upah krom, karena itu kromnya 14 emas 14 karat sebesar 40%, itu sekitar 50 juga. Kemudian upah tukangnya ya, walaupun kita yang bikin, karena kita kalau suatu saat kita ada halangan otomatis kan anggota kita, nah itu tetap dihitung, itu sekitar 50 juga. Jadi diperkirakan harganya itu 50 ya untuk upah tadi. Jadi ibu bisa jual sebetulnya bisa sekitar modalnya ya semuanya sekitar 200-an 50 lah. Berarti ibu ada saat waktu ibu pakai karyawan atau pengrajin lain untuk nolong? Oh ya pasti, karena kenapa kalau ibu mengandalkan cuma keahlian ibu, itu kan kita kesempatan kita terbatas. Berarti karena kita sering ikut event-event, kita punya tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini ada berjumlah sekitar 4-5 orang. Untuk biaya lain-lain kayak misalnya pengiriman atau biaya promosi itu kira-kira ada nggak Bu selama kayak event atau apa tuh ada nggak? Oh ada. Kalau misalnya ibu ngirim online, otomatis biasanya kita kasih harga diskon. Itu kan namanya untuk menarik pembeli. Berarti kemudian nanti kita bisa atur ya, mungkin di sisi lain kita bisa untuk menstabilkan harganya. Jadi kita kasih diskon, kemudian biaya juga kita cari pengiriman yang lebih lancar tapi murah. Harapan dan tujuan utama untuk usaha ini ke depannya. Alhamdulillah ibu sangat optimis ya dengan adanya usaha ini tuh, karena mereka punya wawasan. Kemudian ibu berharap juga supaya bisa karyawannya lebih meningkat dan ini bisa ditiru oleh masyarakat sekitarnya sehingga bisa menopang ekonomi rumah tangga seperti ibu bilang tadi. Yang pastinya tentu kita sebagai orang yang berusaha menunjang perekonomian nasional juga perekonomian daerah. Itu harapan ibu. Dan juga mohon juga bisa pemerintah bisa memperhatikan, karena kalau untuk sekali event itu biasanya kan ibu kadang-kadang kan dibayar standnya, bayar event segala macam. Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah kita melalui dinas koperasi itu beliau sudah memberikan perhatian. Kadang ada yang gratis kayak gitu kan, jadi tidak selalu berbayar. Ada pesan atau saran ibu untuk calon-calon pengusaha Jadi saran ibu kepada para calon-calon pengusaha UMKM ya, insya Allah karena sekarang ibu kan dipercayakan sebagai ketua UMKM juga untuk daerah kita Tiratang Kamang. Mari kita maju, mari kita bergerak, kita berbenah. Ayo kita belajar untuk memasarkan produk kita. Ya, tidak perlu kita cemas dan tidak perlu kita takut. Ayo kita pasar online, pasar offline, mari kita berbenah. Kenapa? Karena untuk pasar selanjutnya, pasar bebas ya, kalau kita tidak berbenah kita akan down sendiri dan ketinggalan, atau mungkin bisa patah hati ya. Karena tidak berkembang, karena ilmu selalu berkembang. Jadi karena penjualan online sekarang itu kita tidak terlepas dari berbenah diri.
supaya penjualan kita bisa lebih meningkat. Terima kasih atas waktunya sebelumnya, Bu. Sekian wawancara saya dengan salah satu pelaku UMKM di Teratang Kamang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.